Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Karena di masa pandemi seperti saat ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap semangat mengikuti pelajaran dari ibu. Oke, minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang pengertian sejarah, kemudian arti kronologi, periodisasi, kemudian sinkronik, diakronik. Jadi nanti di sejarah Indonesia itu ada beberapa materi yang diperdalam di sejarah peminatan, seperti misalnya ada sinkronik, diakronik, kemudian periodisasi, kronologis, itu ada juga di materi sejarah peminatan. Oh ya, materi kita saat ini adalah tentang ilmu-ilmu bantu sejarah ya. Jadi dalam sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dalam ilmu sejarah itu ada berbagai macam ilmu bantu yang memang diperlukan untuk menelisik ya, untuk mengungkap lebih banyak tentang fakta-fakta sejarah. Nah, salah satu ilmu bantu dalam sejarah itu ada misalnya geologi. Nah, geologi itu adalah ilmu tentang lapisan bumi. Kemudian sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian ada numismatik, ilmu yang mempelajari tentang mata uang kuno. Kemudian ada paleontologi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk fisik manusia, dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Kemudian ada arkeologi. Nah, arkeologi ini adalah ilmu bantu yang mempelajari tentang berbagai macam bukti-bukti sejarah, baik itu fisik, artefak, maupun yang bentuknya itu bangunan, ada candi dan lain sebagainya. Selain ilmu-ilmu bantu sejarah, ada beberapa benda-benda yang memang ini merupakan bukti dari adanya sebuah peristiwa. Nah, bukti-bukti dari peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa benda itu ada yang namanya fosil. Nah, ada yang tahu fosil itu apa? Betul sekali, fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan yang sudah membatu dan umurnya itu sudah mungkin ratusan tahun yang lalu ya, atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Kemudian ada lagi artefak. Nah, artefak itu adalah bukti fisik atau sejarah, bukti sejarah yang berupa benda. Itu bisa candi, monumen. Ada juga monumen itu apa? Ada ya, kalian harus bisa membedakan antara monumen dengan museum. Kalau monumen itu adalah tugu peringatan, sedangkan kalau museum itu memang tempat yang digunakan untuk menyimpan semua benda-benda bersejarah. Kemudian ada ekofak. Nah, ekofak itu apa? Ekofak itu adalah objek yang ditemukan di sebuah situs arkeologi. Misalnya saja tentang tanduk hewan. Nah, kemudian tentang tanaman. Nah, itu adalah bagian dari ekofak. Ada lagi tentang ifsefak. Nah, ifsefak itu adalah faktor lingkungan yang memang diubah oleh manusia pada masa praaksara. Contohnya misalnya batu-batuan ketika masa praaksara itu dulu ada peninggalan kerang-kerang yang sudah membatu, kemudian mereka menggunakannya sebagai ketika sudah membatu mereka menggunakannya sebagai gua untuk tempat tinggal manusia purba. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan bumi. Ya, bagaimana proses pembentukan bumi? Nah, ada beberapa teori tentang pembentukan bumi. Ada teori Big Bang, ledakan dentuman besar. Kemudian ada apa lagi? Ada yang tahu?
ada teori nebula. Nah, itu juga bagian dari proses terbentuknya bumi. Nah, proses evolusi pembentukan bumi itu dimulai berdasarkan ilmu geologi. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan ilmu bantu sejarah ya. Itu ada arkeokum. Arkeokum itu ada yang tahu apa? Arkeokum adalah zaman di mana bumi itu belum ada kehidupan sama sekali. Kemudian yang kedua itu adalah zaman Paleozoikum atau disebut juga zaman primer. Di sini zaman primer itu bumi sudah agak dingin, jadi sudah ada sedikit kehidupan walaupun hanya binatang bersel satu. Kemudian yang ketiga itu adalah zaman Mesozoikum. Ada yang tahu zaman Mesozoikum apa? Zaman Mesozoikum itu adalah zaman sekunder. Nah, ciri khas dari zaman Mesozoikum itu ditemukannya reptil besar seperti dinosaurus. Itu adalah bagian dari ciri khas zaman Mesozoikum. Kemudian yang keempat itu adalah zaman Neozoikum. Ada yang tahu zaman Neozoikum apa? Zaman Neozoikum itu adalah zaman baru. Artinya di sini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Nanti zaman Neozoikum itu dibedakan menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman tersier itu ditandai dengan musnahnya reptil-reptil besar seperti dinosaurus. Nah, kenapa mereka musnah? Alasan kenapa banyak sekali reptil besar musnah pada waktu itu karena salah satunya mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian zaman kuarter. Nah, zaman kuarter itu dibedakan ada zaman kala Pleistosen dan juga dengan kala Holozen. Nanti di situ ada proses pencairan es, kemudian ada zaman es ya, zaman di mana terjadi pencairan es yang cukup besar ya di wilayah kutub utara. Oke, sepertinya cukup sekian dari Ibu. Di kolom komentar nanti tolong kalian beri tugas kalian adalah membuat kronologi proses terbentuknya bumi dari zaman Arkeokum sampai zaman Neozoikum dan tolong beri contohnya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.